morning. Ya, selamat pagi semuanya. Di mana saya pernah sesuai dengan harapan. Terima kasih atas kehadiran di rapat pimpinan bulanan sesuai dengan yang sama-sama kita harapkan. Setiap bulan kita berkumpul seperti ini, lengkap, eselon 1, eselon 2, untuk melakukan evaluasi, review terhadap 1 bulan terakhir. Kenapa dibuat tengah bulan? Karena harapannya bisa memotret setengah bulan yang lalu dan setengah bulan awal saat ini. Sebelum komandan masuk memberikan arahan, harus diberikan ruang kepada staf untuk bicara dapur, administrasi, dan juga hal-hal yang sifatnya koordinatif, yang perintilan lah gitu. Tapi perintilan ini bukan sesuatu yang tidak penting, justru penting. Tapi seringkali tidak dibicarakan karena setiap kali forum langsung bicara strategis. Padahal yang strategis nggak akan tercapai kalau yang teknis-teknis nggak di-deliver, nggak di-address dengan baik. Ini berlaku buat jajaran Kemenko kita, termasuk kementerian-kementerian teknis yang ada di wilayah koordinasi kita ini. Ini sama masalahnya dan semua sama. Saya sudah cek one by one, ya semua sama. Menko kemarin juga sama. Artinya kita lagi struggling untuk bisa mendapatkan anggaran seperti yang sudah ditetapkan sebetulnya. Tidak juga kita berimajinasi mendapatkan ABT, tapi yang ada saja tolong bisa di-unlock. Di tahun 2025 ini kita semua masih tetap harus mengencangkan ikat pinggang. Pakai ikat pinggang ya. Kemudian ya tadi harus benar-benar, dia jangan pakai kata prihatin ya, pakai kata apa ya? Sabar tadi memang paling pas sudah sabar. Sabar sudah. Jadi kita melihat situasi di negeri kita, sebetulnya sudah kita ingatkan jauh-jauh hari. Maksudnya kita itu mewanti-wanti hati-hati, karena memang bicara fiskal itu tidak bisa hanya hari ini, tapi kita pikirkan dampaknya. Ini juga terkait dengan kewajiban kita membayar hutang yang juga besar, termasuk juga kaitannya dengan infrastruktur. Nah, ini memang tidak mudah. Kita tidak mencari siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang salah, tetapi ya memang kondisi hari ini belum seideal yang kita harapkan. Jadi kita memang harus mencari jalan-jalan yang kreatif juga bicara pembangunan infrastruktur. Tetapi sebelum ke sana ya kita harus cari solusi juga untuk menata internal kita. Ya kan, sebelum kita mencari investor keluar, ini ruangan kita bagaimana nih gitu untuk kita bekerja. Ya itu kan common sense ya. Tapi ya ini ya, saya bermohon juga karena kita harus taat aturan juga. Kalau nanti kita anggap udah kita pakai sembarangan, nanti juga malah jadi masalah dan lain sebagainya gitu. Jadi memang tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian. Kita ini Kemenko kan tugasnya adalah berkeliling. Selain menjadi host koordinasi, memoderasi permasalahan kalau ada, mengkolaborasikan berbagai elemen, tetapi salah satu bagian utama adalah melakukan pengendalian. Katanya deh pengendalian kan? Verbatimnya pengendalian. Koordinasi, dan pengendalian. Artinya ya tugasnya tidak hanya di kantor. Kalau hanya di kantor saya khawatir nanti kita tidak bisa mendapatkan gambaran utuhnya, gambaran yang aktual. Bukan tidak percaya dengan laporan kertas, tapi beda lah, seeing is believing. Saya sendiri percaya betul bahwa proses belajar memahami masalah itu paling baik di lapangan. Jadi Bapak Ibu kalau melihat saya nggak terlalu sering ada di kantor, mohon dimaklumi ya, karena memang itu yang menurut saya paling cepat bagi saya untuk
membangun common sense, termasuk juga pemahaman utuh terhadap masalah dan sekaligus mencari solusinya. Setelah ini dimulai dari siapa dulu Pak? Kalau kemarin sudah 1 sampai 4, sekarang 4 ke 1. Apa? Dari 4 ke 1. Ya. Ini azas keadilan dan keberlanjutan. Memang kita nggak bisa masuk ke wilayah yang lain, tapi juga nggak bisa dulu gitu. Saya rasa semua yang tadi diutarakan penting, strategis, dan juga urgent. Namun demikian, sekali lagi kita harus juga pandai menetapkan prioritas. Jadi Bapak Ibu, saya berharap ini sebagai arahan ya, sebagai penutup ini, dalam kebersamaan hari-hari di kantor itu selalu fokus pada prioritas kita, Pak. Karena semakin banyak kita ingin achieve berbagai hal tadi, pasti kita akan terbagi-bagi. 24 jam akan habis terbagi-bagi begitu, sehingga sulit untuk ada progres yang meaningful. Lebih baik 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, ataupun berapa yang kita kira anggap visible, fokus sana. Walaupun ya hidup tidak bisa hanya ngurusin 3, 4, 5 hal tadi. Hidup itu ya lengkap tadi. Tapi kalau harus mendistribusikan secara proporsional, maka kembali kepada yang kita anggap lebih didahulukan, lebih urgent, dan lebih penting tadi. Saya berharap Kemenko Infrastruktur juga semakin dikenal oleh masyarakat luas. Nah, forum atau media yang bisa kita gunakan ini beragam. Kita selalu cari yang paling murah meriah, tapi dampaknya luas. Jadi saya percaya bahwa Tuhan Maha Tahu, tapi publik harus diberitahu, rakyat harus diberitahu. Supaya ini juga menjadi kinerja ketika kita punya anggaran terbatas. Kita bukan kementerian teknis, masa nggak punya cara untuk juga mendapatkan kerja kita bisa diapresiasi dengan baik, dengan proporsional. Apa yang dilakukan itu yang diberitakan, sebaliknya yang diberitakan hanya jika kita melakukannya. Saya nggak biasa untuk memfabrikasi terlalu berlebihan berita, tetapi dibuat menarik harus. Begitu TNI aja yang ada urusan dengan elektabilitas, itu mencitrakan dirinya dengan baik, harus mencitrakan dirinya dengan baik. Apalagi public office. Bukan untuk saya, tetapi untuk pemerintah ini, untuk kabinet, untuk Bapak Presiden, untuk kita semuanya.